Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya dan manfaat. Nah, ini saya ajukan pada proyek yang sebelumnya yang disesuaikan dengan diagram wabah yang sudah dibuatkan. Rincian biaya dan manfaat. Nah, pada rincian biaya itu ada biaya pengadaan. Nah, di dalam biaya pengadaan ini itu ada biaya pembelian hardware, pembelian software, manajemen dan staff, biaya operasi dan pemeliharaan. Nah, biaya pembelian hardware ini pada tahun ke-0 itu 15.000, pembelian software pada tahun ke-0 itu 3.000, biaya manajemen dan staff pada tahun ke-0 itu 3.000, dan biaya operasi dan pemeliharaan itu 0 rupiah. Nah, pada biaya operasi atau pemeliharaan ini pada tahun ke-1 itu sebesar Rp1.000, tahun kedua Rp2.000, dan tahun ketiga Rp3.000, sehingga didapatkanlah total biaya atau TB pada tahun ke-0 itu sebesar Rp21.000, tahun ke-1 itu Rp1.000, tahun kedua Rp2.000, tahun ketiga Rp3.000. Selanjutnya rincian manfaat. Nah, rincian manfaat ini ada manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Yang pertama itu manfaat wujud, yakni pengurangan biaya operasional. Pada tahun ke-1 itu Rp500, tahun kedua Rp800, tahun ketiga Rp1.000. Kemudian pengurangan biaya karena kesalahan, tahun pertama itu Rp500, tahun kedua Rp1.000, tahun ketiga Rp2.500. Selanjutnya itu peningkatan efisiensi. Biaya pada tahun pertamanya itu sebesar Rp3.000, tahun kedua Rp4.000, dan tahun ketiga Rp5.000. Dan didapatkanlah total wujud atau TW, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp4.000, tahun kedua Rp5.000 800, kemudian tahun ketiga Rp8.500. Kemudian manfaat tak wujud. Nah, manfaat wujud ini ada 3 poin, yakni peningkatan kepuasan. Pada tahun pertama itu sebesar Rp800, pada tahun kedua Rp2.000, tahun ketiga Rp4.500. Kemudian peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahun pertama itu sebesar Rp1.500, pada tahun kedua Rp4.500, dan tahun ketiga sebesar Rp7.000. Terakhir itu peningkatan pelayanan. Nah, peningkatan pelayanan ini pada tahun pertama itu sebesar Rp1.500, tahun kedua Rp4.500, dan tahun ketiga Rp7.500. Dari semua rincian didapatkan total tak wujudnya, yaitu atau TTW tahun pertama sebesar Rp3.800, tahun kedua Rp11.500, dan tahun ketiga Rp19.000. Nah, setelah rincian dari seluruh rincian biaya dan rincian manfaat, didapatkanlah total manfaat atau TM. Pada tahun pertama itu sebesar Rp7.800, tahun kedua Rp15.800, dan tahun ketiga Rp27.500. Dan profitnya atau selisih antara TM dan TB atau total manfaat dan total biaya, yakni pada tahun pertama itu Rp6.800, tahun kedua Rp13.800, dan tahun ketiganya yaitu Rp24.500. Nah, selanjutnya analisis payback periode. Nah, cara perhitungan analisis payback periode ini yaitu dengan total biaya pengadaan pada tahun ke-0 dikurangi dengan profit pada tahun pertama, sehingga didapatkanlah sisa. Total biayanya yaitu sebesar 21 juta, dan profit pada tahun pertama yaitu sebesar Rp6.800.000, dan didapatkanlah hasilnya yaitu sebesar Rp14.200.000. Nah, cara menghitung sisanya yaitu dengan
14 juta atau 14 juta 200.000 rupiah ini dibagi dengan 21 juta rupiah TP tadi, dikalikan dengan 1 tahun, sehingga dapatkanlah 0,6 tahun. Nah, dari payback periode ini didapatkan dan dicapai di tahun kedua selama 2 tahun. Nah, dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas pada waktu 2 tahun, yang berarti bahwa di tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem yang telah dirancang. Nah, selanjutnya analisis return on investment atau ROI menggunakan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem. Perhitungannya yaitu total manfaat pada tahun ke-0 ditambah total manfaat pada tahun pertama, total manfaat pada tahun ketiga. Nah, sehingga didapatkanlah total manfaatnya yaitu sebesar 51.100.000 rupiah. Kemudian untuk menghitung keuntungan yang didapatkan, yaitu dengan memasukkan total manfaat dikurangi dengan total biaya dibagi dengan total biaya dan dikalikan 100%, sehingga didapatkan hasil 1,2%. Maknanya sistem ini akan memberikan keuntungan di tahun ketiga sebesar 1,2% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan oleh perusahaan. Terakhir yaitu analisis net present value atau NPVN. Nah, cara perhitungannya yaitu NPV sama dengan minus nilai project ditambah profit 1 atau profit pada tahun pertama dibagi 1 plus 1% pangkat 1 ditambah profit tahun kedua dibagi 1 plus 1% pangkat 2 ditambah plus profit in N per 1 ditambah 1% pangkat M. Nah, setelah dihitung NPV-nya, didapatkanlah nilai NPV sebesar 15.007.828 rupiah. Dari perhitungan NPV ini bisa ditarik kesimpulan, yaitu jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan di tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan, yaitu senilai 15.007.828 rupiah. Nah, karena nilainya di sini positif bukan negatif, maka NPV ini lebih besar dari 0. Maka dari itu proyek ini layak untuk dilaksanakan. Terima kasih pada teman-teman semua. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga di video yang selanjutnya bisa lebih baik lagi. Untuk kritik dan saran, silahkan berikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.